Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wahbihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama puja dan puji syukur saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga makalah yang berjudul Identitas Nasional ini dapat diselesaikan dengan baik. Tidak lupa salawat serta salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Makalah ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini. Dan saya juga menyadari akan pentingnya sumber bacaan dan referensi internet yang telah membantu dalam memberikan informasi yang akan menjadi bentuk makalah. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Haikal Hidayatullah, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang telah memberikan banyak petunjuk, dan semua pihak yang telah memberikan arahan serta bimbingannya selama ini sehingga penyusunan makalah ini dapat dibuat dengan sebaik-baiknya. Saya menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan makalah ini sehingga saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan makalah ini. Saya mohon maaf jika dalam makalah ini dapat banyak kesalahan dan kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekurangan yang pasti adalah milik kita sebagai manusia. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Makalah ini dilatar belakangi oleh identitas nasional. Selanjutnya adalah bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Identitas nasional merupakan ciri khas yang dimiliki satu bangsa yang tentunya berbeda antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki bermacam identitas nasional yang menghaskan dan tentunya berbeda dengan negara-negara lainnya. Mayoritas dari masyarakat mengasosiasikan identitas nasional mereka sebagai dengan negara di mana mereka dilahirkan. Beragamnya suku, bangsa, serta bahasa di Indonesia merupakan suatu tantangan besar bagi bangsa ini untuk tetap dapat mempertahankan identitasnya. Untuk itu, sebagai generasi muda Indonesia seharusnya sudah mengetahui apa itu identitas nasional bangsa kita. Namun pada kenyataannya, masih banyak generasi muda Indonesia yang belum tahu tentang apa itu identitas nasional dan apa saja wujud dari identitas nasional itu. Identitas nasional merupakan pengertian dari jati diri suatu bangsa dan negara. Selain itu, pembentukan identitas nasional sendiri telah menjadi ketentuan yang telah disepakati bersama, menjunjung tinggi dan mempertahankan apa yang telah ada dan berusaha memperbaiki segala kesalahan dan kekeliruan di dalam diri suatu bangsa dan negara. Sudah tidak perlu ditanyakan lagi, terutama dalam bidang hukum. Pengertian identitas nasional. Kata identitas berasal dari kata identity yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang, kelompok, atau sesuatu sehingga membedakan diri dengan yang lain. Sedangkan kata nasional merujuk pada konsep kebangsaan. Jadi, pengertian identitas nasional adalah pandangan hidup bangsa, kepribadian bangsa, filsafat Pancasila, dan juga sebagai ideologi negara sehingga mempunyai kedudukan paling tinggi dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Termasuk di sini adalah tatanan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam arti lain, sebagai dasar negara yang merupakan norma peraturan yang harus dijunjung tinggi oleh semua warga negara tanpa kecuali, yang mengatur mengenai hak dan kewajiban warga negara, demokrasi serta hak asasi manusia yang berkembang semakin dinamis di Indonesia. Atau juga istilah identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain.
Selanjutnya adalah unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Yang pertama, ada suku bangsa. Suku bangsa adalah identitas yang melekat pada seseorang sejak dia dilahirkan. Ada lebih dari 300 suku bangsa yang ada di Indonesia, seperti suku Jawa, suku Minang, suku Asmat, suku Betawi, dan suku Sunda. Setiap suku mempunyai adat istiadat, tata kelakuan, dan norma yang berbeda. Namun demikian, beragam suku ini dapat mengintegrasikan dalam suatu negara Indonesia untuk mencapai tujuan, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Yang kedua adalah agama. Agama adalah identitas yang melekat pada seseorang di atas sistem kepercayaan yang dicari. Indonesia sebagai negara agama mewajibkan setiap warga negaranya untuk memeluk satu agama yang diakui negara, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang ketiga adalah bahasa. Bahasa adalah identitas yang paling melekat pada seseorang di atas aspek simbolik dasar yang digunakan sebagai sarana interaksi dan komunikasi. Yang terakhir adalah kebudayaan. Kebudayaan adalah identitas yang melekat pada seseorang di atas dasar hasil karya, sistem pengetahuan, dan nilai-nilai luhur yang dianut dalam masyarakat. Fungsi identitas nasional: yang pertama, alat pemersatuan bangsa; yang kedua, pembeda dari bangsa lain; yang ketiga, landasan negara; yang keempat, identitas negara. Identitas nasional Republik Indonesia. Yang pertama, bahasa nasional atau bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah salah satu identitas nasional Indonesia yang penting. Sekalipun Indonesia memiliki ribuan bahasa daerah, kedudukan bahasa Indonesia yang digunakan sebagai bahasa penghubung berbagai kelompok etnis yang mendiami kepulauan Nusantara memberikan nilai identitas tersendiri bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, bendera negara, yaitu Sang Merah Putih. Bendera negara Republik Indonesia yang secara singkat disebut bendera negara adalah Sang Saka Merah Putih. Sang Merah Putih atau kadang disebut Sang Dwi Warna atau dua warna. Bendera negara Sang Merah Putih berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang, serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih. Yang kedua, bagiannya berukuran sama. 3. Lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan Republik Indonesia. Lagu ini pertama kali diperkenalkan oleh komponisnya, yaitu Wage Rudolf Soepartman pada tanggal 28 Oktober 1928 pada saat Kongres Pemuda II di Batavia. Lagu ini menandakan kelahiran pergerakan nasionalisme seluruh Nusantara di Indonesia yang mendukung ide satu Indonesia sebagai penerus Hindia Belanda daripada dipecah menjadi beberapa koloni. Yang keempat, lambang negara dan dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta yang artinya panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumus dan pedoman kehidupan bangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Yang kelima, semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan Indonesia. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno dan seringkali diterjemahkan dengan kalimat berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beragam-ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku, bangsa, agama, dan kepercayaan. Kalimat ini merupakan kutipan dari sebuah kakawin Jawa kuno, yaitu Kakawin Sutasoma Garmampu Tantular semasa Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14
Kakawin ini istimewa karena mengajarkan toleransi antar umat Hindu Siwa dengan umat Buddha. Yang keenam, konstitusi hukum dasar negara yaitu UUD 1945. Istilah dalam bahasa Inggris Constitution atau dalam bahasa Belanda Constitutie secara harfiah sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar. Ditinjau dari segi kekuasaan, Undang-Undang Dasar dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas-asas yang menetapkan berbagai kekuasaan itu dibagi antara beberapa lembaga negaraan. Mengacu konsep trias politika, kekuasaan dibagi antar badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang ketujuh, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yaitu kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat mengandung arti kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Dengan demikian, makna kedaulatan rakyat adalah demokrasi, yang berarti pemerintah yang kekuasaan tertinggi terletak atau bersumber pada rakyat. Pentingnya identitas nasional bagi suatu negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sangatlah penting bagi suatu negara untuk memiliki identitas nasional. Mengapa demikian? Karena identitas nasional merupakan jati diri bangsa yang bersifat khas dan menjadi pandangan hidup dalam menggapai cita-cita dan tujuan hidup bersama. Pada era globalisasi ini, eksistensi bangsa-bangsa di dunia sedang dihadapkan oleh tantangan yang sangat kuat dari kekuatan internasional, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Apabila bangsa tersebut tidak mempunyai atau tidak mempertahankan identitas nasional yang menjadi kepribadiannya, maka bangsa tersebut akan mudah goyah dan terombang-ambing oleh tantangan zaman. Bangsa yang tidak mampu mempertahankan identitas nasional akan menjadi kacau, bimbang, dan kesulitan dalam mencapai cita-cita dan tujuan hidup bersama. Kondisi suatu bangsa yang sedemikian rupa sudah tentu merupakan hal yang mudah bagi bangsa lain yang lebih kuat untuk menghancurkan bangsa yang lemah tersebut. Oleh karena itu, identitas nasional sangat mutlak dan diperlukan supaya suatu bangsa dapat mempertahankan eksistensi diri dan mencapai hal-hal yang menjadi cita-cita dan tujuan hidup bersama. Tantangan globalisasi terhadap identitas nasional. Globalisasi adalah suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan mempengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara. Pengaruh globalisasi di berbagai bidang kehidupan seperti kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain akan mempengaruhi nilai-nilai nasionalisme terhadap bangsa. 1. Dalam bidang politik, pemerintahan menjadi lebih terbuka dan demokratis. Hal ini akan membentuk hubungan yang baik antara pemerintah dan rakyat sehingga pembangunan negara lebih baik. 2. Dalam bidang ekonomi, terbukanya kesempatan kerja tingkat global dan pasar internasional yang dapat meningkatkan devisa negara. Dengan demikian, taraf hidup bangsa dapat ditingkatkan. 3. Dalam bidang sosial budaya, pengaruh pola berpikir dan etos kerja yang tinggi, serta perkembangan iptek yang dapat memajukan bangsa.